Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir kita telah membaca hadis dalam riwayat Muslim yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat dengan lebih spesifik. Dan sekarang kita akan membaca penjelasan dari penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, yang berkaitan dengan pembahasan waktu sholat ya. Masih kita di pembahasan waktu sholat. Ya, kita simak penjelasan beliau dan juga bagaimana cara membaca kitabnya. Ya, bagaimana cara membacanya, lalu posisinya sebagai apa, dan kosakata-kosakatanya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang sekaligus harus kita cermati. Baik. Poin berikutnya di sini beliau mengatakan yudroku waktu sholati yudroku ini kalau kita pernah sampai di pembahasan shorof, yudroku ini adalah fi'il majhul ya. Fi'il majhul, namanya fi'il majhul, ada fi'il maklum, ada fi'il majhul. Nah, kalau ada fi'il majhul ingat, maka yang sesudahnya berarti naibul fa'il. Wa yudroku waktu as-sholati, wa yudroku didapatkan waktu sholat, artinya kita masih dapat waktu sholat biidroki ki majrur karena ada bi di sini, biidroki rok'atin, jika dengan mendapatkan rokaat ya, dengan mendapatkan satu rokaat. Jadi masih sempat. Misalnya kita mengerjakan sholat isya, kelupaan sholat isyanya ya karena tertunda, kemudian ada sedang di jalan misalnya, sampai rumah lupa sholat isya. Nah, pada saat kita terbangun mau sholat subuh, barulah kita ingat bahwa belum sholat isya. Langsung di situ dia wudu lalu sholat isya. Nah, dalam kondisi ini dia apabila masih sempat satu rakaat, misalnya dia sudah sampai di posisi sujud atau dia sudah berdiri di rakaat 2. Nah, itu contohnya. Dia sudah berdiri di rakaat 2, artinya dia sudah sholat satu rakaat. Nah, dalam kondisi ini maka dia terhitung masih melaksanakan sholat isya di waktunya. Walaupun pada rakaat 2 tadi, ya balik ke kasusnya, berdiri di rakaat 2, azan subuh masuk. Nah, karena dia sudah sholat satu rakaat, maka dia hakikatnya mendapatkan sholat isya masih pada waktunya. Nah, inilah arti ucapan beliau, yudroku waktu sholat biidroki rok'atin, dengan mendapatkan satu rakaat. Seperti itu ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adroka rok'atan minas sholati, man adroka, siapa yang mendapatkan rok'atan, maf'ul bih, objek ya. Siapa yang mendapatkan satu rakaat minas sholati, satu rakaat sholat, faqad, sungguh, adrokas sholata, dia telah menyempati sholat. Ya, menyempati di sini mendapatkan, di sini menyempati, itu hanya variasi terjemahan ya, teman-teman. Jadi bisa saja kalau kita mau terjemahkan di sini faqad adrokas sholat, artinya sungguh dia telah mendapatkan sholat. Nah, bisa. Begitu. Jadi maka sungguh dia telah menyempati sholat. Nah, inilah bentuk penerapan fikihnya tadi. Ya, kita contohkan dengan sholat isya yang lupa dikerjakan,
baru 1 rakaat dia kerjakan azan subuh. Maka dengan kondisi seperti itu, hakikatnya dia sudah melaksanakan sholat masih di waktunya. Begitu. Lalu masih terkait pembahasan waktu sholat. Wala yahillu. Nah, ini fi'il maklum ya. Halla yahillu. Wala yahillu, tidak halal. Ta'khiruha. Ta'khiru. Fa'il. Ya, ta'khiru fa'il. Yahillu. Yahillu. Ini fi'il maklum, maka di sini ta'khiru berarti adalah fa'il. Ta'khiruha au ta'khiru. Nah, di sini ada huruf athof. Berarti ta'khiru di sini, ta'khiru mengikuti yang di sini. Di sini kan ta'khiru ruha, maka di sini sama. Au ta'khiru ba'diha. Ba'di mudhaf ilaih. Ya, ta'khiru mudhaf. Oke. Ya, ba'di mudhaf ilaih. Ya, ba'diha an waqtiha li uzrin aw ghairihi. Tidak halal takhir mengakhirkannya. Ya, mengerjakannya sampai di luar waktu tidak halal. Tidak halal. Mengerjakan sholat subuh jam 9 pagi misalnya. Ya. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi harus melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ya. Harus tepat pada waktunya. Atau menunda sebagian sholat dari waktunya. Ya. Menunda salah satu sholat pada waktunya. Li uzrin, baik karena ada uzur, au ghairihi ataupun tidak. Ya. Baik pun ada uzur ataupun tidak. Nah, ada uzur misalnya sakit. Ya, kondisinya dia sakit, sama tidak boleh ditunda. Salat zuhur ya boleh kita jamak ya. Kita jamak dengan asar misalnya di jam 4:30 sore, boleh. Seperti itu masih boleh. Nah, tetapi kalau sudah sampai ke waktu maghrib, nah tidak ada niat dia menjamak di situ karena tidak mungkin ada jamak antara asar dan maghrib. Ya, tidak ada. Dia menunda karena sakit katanya. Padahal dia sadar ya, dia masih bisa gerak walaupun hanya di atas tempat tidur misalnya. Ini tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Lihat kata beliau, wala yahillu ta'khiruha, tidak halal menundanya, atau ta'khiru ba'diha, atau menunda salah satunya atau sebagiannya dari waktunya. Ya, di luar waktunya dia kerjakan. Li uzrin, karena uzur ataupun tidak. Ya. Ini adalah hal yang penting. Ya, yang penting untuk kita ketahui. Jadi dia sholat asar umpamanya jam 7 malam. Nah, alasannya apa? Sakit, tidak halal, tidak boleh. Tetap harus dikerjakan tepat waktu. Jadi kalau memang dia beruzur kondisinya, maka dia kerjakan sholat itu sesuai dengan keadaannya. Dia tidak bisa duduk misalnya, bahkan duduk pun tidak bisa. Ya, sholat dalam keadaan berbaring. Ya, dia tidak bisa wudhu dengan air, tidak bisa, maka tayamum sebisanya. Dia tayamum pun tidak bisa, susah. Ya, gerak itu susah, maka dia sholat sesuai dengan kondisinya. Intinya sholat asar tetap pada waktunya. Ini contoh sholat asar. Begitupun sholat yang lain, subuh misalnya, subuh. Nah ini jadi tidak boleh menunda sholat dari waktunya. Tentu ini dengan kondisi yang sengaja. Adapun yang tidak sengaja, ya, maka ketidaksengajaan itu tidak sengaja, maka itu diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Ya, tidak sengaja contoh ketiduran. Ya, dia tidak terbangun sama sekali, maka ini uzur. Segera langsung laksanakan sholatnya ketika sudah bangun. Jangan tunggu lagi, 1 jam aja lah lagi, biar sekalian. Ah, itu tidak boleh. Ya, kalau ketiduran itu kita uzur memang. Kita uzur untuk menunda sholat, uzur. Ya, mau bagaimana lagi kan, namanya kita tidak menginginkan itu tapi terjadi. Tetapi kalau sudah bangun, segera dilaksanakan sholatnya. Tidak boleh diundur lagi, udah terlanjur nih, telat. Ya udah mundur aja 1/2 jam lagi. Itu tidak boleh, harus langsung.
falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi yang seperti tadi, orang yang lupa ataupun ketiduran dia langsung sholat tatkala mengingatnya, begitu. Nah, dikecualikan oleh ulama dalam hal ini adalah jihad. Ya, kondisi jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ini ada uzur. Ya, diberi maaf kalau jihad yang sedang berkecamuk perang. Nah, ini menurut mayoritas ulama. Lihat di sini kata beliau, illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha. Ya, kecuali dia menunda untuk menjamak bersama sholat yang lain. Kayak tadi ya, zuhur dia kerjakan jam 4:30 untuk menjamak dengan asar, boleh. Idza akharaha, akharaha ini kita bisa tahu bacaannya akhara, akhara, ada tasydid di huruf kha karena kita mempelajari tasrif ya. Kalau kita sudah sampai tasrifnya, hafalannya, kita akan tahu di sini akharaha. Liyajma'a, liyajma'a, li ya, kemudian a di sini nasab karena lam di sini adalah penasab ya. Namanya apa? Ada yang masih ingat? Ya, namanya lam kai, lamukai. Jadi artinya agar, liyajma'aha untuk menjamaknya ma'a ghairiha dengan sholat lainnya. Liyajma'a, makanya dia nasab. Fa innahu yajuzu, maka boleh, li uzrin min safarin, maka boleh menjamak ini boleh, li uzrin ketika ada uzur, min safar, uzur safar, au matorin atau ketika hujan, au marodin atau sakit, au nahwiha atau kondisi lainnya. Baik, inilah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita seputar fikih dan waktu sholat, menambah kosakata kita dan menambah pemahaman, mengasah ilmu nahwu yang sudah kita pelajari di nahwu dasar. Demikian yang kita pelajari, semoga jadi ilmu bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.